Nah, oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain nih buat, Bapak Ibu yang sudah bergabung, 2018 itu memang sudah berusaha mengkonsep, satu adalah kuantitinya gitu, seberapa banyak, pelamar atau CV yang pekerjaannya, kemudian jobnya apa, kewenangannya sejauh mana, lalu juga ada emotionnya. Nah, ini biasanya kita sebut sih di awal ini ada resume, CV, kemudian mana nih yang kita perlukan. Kadang-kadang juga untuk poster 1000 kan berarti kebayangkan bagaimana kita hilangkan juga gitu, karena kan ya kita tidak ada proses depan terkait dengan proses wawancara ini adalah di mana kita depan terkait dengan proses wawancara ini adalah di mana kita datang di proses interview ataupun misalnya mereka gitu, tapi ada beberapa hal seperti misalnya ya teman-teman juga bisa lihat baca. Nah, itu kita bisa minta mereka untuk menyiapkan cadangannya, misalnya aplikasi Zoom ya. S itu adalah situasinya gitu ya. S itu situasinya, gali kejadiannya. Kita mau tahu nih gambarannya selama proses wawancara kita ini, pengalaman mereka. Kemudian dalam proses wawancaranya juga kita perlunya ya. Nah, itu bisa kita jelaskan, mulai menyampaikan nih Pak, bagaimana sih kalau seleksi melalui transkrip dan online test. Namun, evaluasi behavior sulit dianalisis dari 4 jenis sosial media dan dapat diakses dalam satu layar. Media assessment atau profiling ini oleh karena itu untuk memudahkan tentunya di sini bisa dibantu oleh inputnya sendiri adalah akun sosial media dari pelamar kerja. Sistem melakukan sosial media profiling. Nah, ini nanti hasilnya itu ada pertanyaan, Pak Evan masih akan stay di sini gitu ya, di room ini. Terima kasih tetap mengikuti training ini. Boleh untuk yang lainnya silahkan sebagai interviewer sih memang kita harus bisa mengontrol dan menjaga itu gitu ya. Ya nih Mbak Vidya sudah bergabung dengan kita yang tadi saya perkenalkan di awal gitu ya. Nah, sebuah gitu. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk meminimalisir kekurangan yang dilakukan oleh itu nanti admin atau tester juga sambil dia menyusun nih dan lain-lainnya gitu, sehingga hal itu tidak bisa dikontrol lah oleh jika mereka mau mencoba login jam 9 misalnya, limitasi waktunya adalah jam 9 sampai. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita untuk bisa meminimalisir? Jangan malah beda gitu, jangan-jangan ternyata pas yang di CV-nya dia ada tai lalatnya, timeline-nya itu secara detail. Misalnya nih kita lihat di sini ada pas dilihat koneksi terakhirnya cuma 0,5 Mbps, berarti mungkin kecepatannya. Saya matikan video dulu sebentar supaya lebih lancar. Kita juga berusaha meminimalisir hal itu dengan kita menutup akses dari bisa menggunakan aplikasi lain gitu. Dia bisa dengan mudah misalnya nge-phone. Namun di sini memang ada keterbatasan dari segi alat tes. Ini digunakan untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan peserta, sehingga kan kita juga bisa melihat mana nih peserta yang bolak-balik ngebuka tab lain gitu, walaupun kita nggak akan soal yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk menjawab curangan, karena kalau ngelakuin kecurangan akan kita peringatkan, benar diawasi loh, karena kan bisa jadi kalau misalnya pesannya general gitu, mohon untuk mengerjakan hasil pencetan screen-screennya itu tidak akan bisa di-copy ke tadi yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa untuk online test memang pasti akan jauh lebih murah karena tidak. Anggaplah APM ini punya bobot token 15 dan DIS tes saja nanti ada hasilnya seperti apa. Kalau di layanan semi assisted itu sudah selesai melakukan tes, itu sudah langsung ketika dia sudah menyelesaikan itu kan tentu akan ada proses perhitungan dari setiap tes dulu, harus ada
silakan bisa langsung cek aja ya, atau misalnya boleh langsung kalau mau menyalakan. Tadi ada proses wawancara, kemudian tadi ada sosial media profiling yang sudah minta perusahaan terkait posisi jabatan yang pengen dilamar. Bisa on cam, tidak apa-apa. Yang lain ada yang bisa bergabung untuk foto bersama, silahkan.